Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa Minanda dari grup 2 profesi kelompok 7. Baiklah, di sini saya akan melakukan tindakan pemberian obat melalui siring pump, di mana alat yang digunakan yaitu ada perla, ada alas, lalu ada handscoon bersih, ada squid yang sudah berisi obat, lalu ada selang konektornya, ada selanjutnya ada ampul obatnya, lalu ada bengkok. Dan setelah kita mempersiapkan alat, terlebih dahulu kita melakukan cuci tangan dan memasang perla dan alasnya terlebih dahulu. Nah, sebelum kita memasang perla dan alasnya, selanjutnya kita akan komunikasikan kepada pasien dan kita lakukan cek rekam medis terlebih dahulu. Selamat pagi Bu Nisa. Ya, selamat pagi Bu. Apa kabar dengan Ibu Nisa? Ya Bu. Baiklah Bu Nisa, di sini saya perawat Khairunisa, di mana saya akan berdinas dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Nah, pada kali ini saya akan melakukan pemberian obat dengan Ibu menggunakan alat yaitu namanya siring pump atau namanya Terumo ya Bu. Nah, ini akan memakan waktu sekitar 5 sampai 10 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya, sis. Nah, baiklah. Sebelumnya apakah ada yang ingin Ibu tanyakan, Bu? Usia Ibu berapa, Bu? 25. Boleh saya lihat gelang pastinya, Bu? Oh ya, benar ya Bu, Ibu Nisa 25 tahun. Nah, setelah kita mengecek rekam medis dan pastikan benar, lalu kita akan meletakkan perla. Permisi ya Bu. Sedang tangannya Bu. Lalu kita letakkan alas. Sedang tangannya Bu. Nah, selanjutnya kita mencuci tangan dan memasang handscoon. Kita dekatkan bengkok terlebih dahulu. Setelah selesai kita memasang handscoon bersih, selanjutnya kita mempersiapkan alatnya, di mana sudah ada squid namanya Terumo yang berisikan obat 20 cc. Selanjutnya kita matikan infusnya terlebih dahulu dan pastikan kita cek alatnya terlebih dahulu apakah sudah terhubung ke aliran listrik atau belum. Selanjutnya kita akan menutup bagian selang infusnya, lalu kita tutup terlebih dahulu bagian selang infusnya. Nah, setelah kita tutup bagian selang infusnya, selanjutnya kita akan menghubungkan konektor ini ke bagian Terumonya, ke bagian alatnya. Hubungkan. Nah, setelah kita hubungkan kan kita akan hubungkan alat siring pump atau Terumonya ini ke alatnya. Ini bisa dilihat alatnya. Untuk kita pastikan kita pasangkan dulu konektornya ini dan sudah dipastikan aliran infusnya mati, lalu kita tutup bagian 3-way-nya. Setelah kita tutup, lalu kita cek dulu apakah sudah mengalir atau belum dan pastikan tidak ada udara. Nah, setelah itu kita pasangkan ke alatnya terlebih dahulu, dimana ini kita pasangkan alatnya menggunakan alat yang namanya itu Terumo. Kita buka bagian klem warna birunya ke bawah, lalu buka klemnya, lalu kita masukkan. Dan untuk bagian yang angka-angkanya kita hadapkan ke depan agar kita mempermudah kita tahu berapa banyak obat yang kita akan berikan kepada pasien. Nah, setelah dipasang seperti ini, kita langsung klemkan, lalu kita cetekkan di bagian samping yang di antara warna putih ini, lalu kita masukkan. Nah, setelah ini terpasang, lalu kita akan hidupkan terlebih dahulu dengan cara tekan tombol on-nya tekan tombol on, lalu kita masukkan berapa cairan yang akan berapa banyak dosis yang diberikan pada ibu. Kita pencet
kita putar yaitu 20 cc. Nah, lalu kita lihat. Nah, ini akan muncul jika dia salah tempat, akan muncul tanda warna lampu merah apabila dia salah pemberian, salah lokasi ataupun salah tempatnya. Nah, setelah itu kita pasangkan ke bagian ini, lalu kita alirkan. Setelah itu kita akan tekan mulai. Kemudian pastikan kita obat yang mengalir sudah masuk ke dalam pasien. Nah, kita tunggu sampai obat benar-benar habis. Setelah obat benar-benar habis, selanjutnya kita akan mematikan tombol off-nya. Setelah kita matikan tombol off, lalu kita lepaskan alatnya, lepaskan pengait yang warna hijau, lalu pengait yang warna hijau di sini, lalu kita lepaskan di antaranya. Kita lepaskan, lalu kita tutup, kita alirkan kembali aliran infusnya. Nah, setelah itu kita letakkan ke dalam bengkok. Nah, kita alirkan aliran infusnya. Nah, setelah selesai kita akan bereskan alat terlebih dahulu. Nah, pada saat pemberian obat sirimpam ini juga bisa dilakukan untuk pemberian obat melalui bolus, itu sama saja caranya seperti tadi. Nah, setelah itu kita komunikasikan kepada pasien, kita tanyakan respon pasien bagaimana. Baiklah Ibu, saya sudah memberikan obat menggunakan alat sirimpam ya Ibu, tadi diberikan obat sebanyak 20 cc. Nah, bagaimana responnya Bu setelah diberikan obat melalui sirimpam Bu? Agak sedikit ini tadi Iya Bu, pada saat pemasakannya ya Bu. Nah, nanti dibiarkan dulu obatnya sampai obatnya berkontraksi ya Bu. Baiklah, sebelumnya apakah ada yang ingin Ibu tanyakan lagi? Nah, baiklah, jika tidak ada yang Ibu tanyakan lagi, saya pamit ya Bu. Nanti jika Ibu membutuhkan bantuan saya, Ibu bisa tekan tombol di samping Ibu. Nanti ada perawat ataupun saya yang akan datang dari nurse station ya Bu. Baiklah, kalau begitu saya pamit ya Bu. Sama-sama Bu. Nah, setelah selesai kita akan melakukan dokumentasi, di mana dokumentasinya itu telah dilakukan pemberian obat sebanyak 20 cc kepada Ibu Anissa, dan respon klien setelah pemberian obat, klien merasa nyaman dan sampai obat berkontraksi. Selanjutnya itu tanda tangan perawat Hoirunisa. Sekian, terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hoirunisa Menanda dari grup 2 profesi kelompok 7 angkatan 2021. Baiklah, di sini saya akan melakukan tindakan pemberian cairan melalui infus pump. Nah, sebelum memulai tindakan, saya mempersiapkan terlebih dahulu, di mana ada bengkok, ada perlak dan alasnya, lalu ada handscoon bersih. Nah, selanjutnya itu ada alat yang dinamakan infus pump. Ini nama alatnya adalah Terumo, dan ada namanya itu adalah drip sensor. Digunakan untuk menghubungkan antara sensor drip infus dan drip sensornya. Nah, setelah itu kita akan cek rekam medis pasien dan komunikasikan kepada pasien. Selamat pagi Bu Nisa. Baiklah, apa kabar dari Ibu Nisa? Ya. Nah, saya perawat Hoirunisa. Di sini saya akan berdinas dari jam 8 sampai jam 2 siang nanti. Nah, tujuan saya datang ke sini yaitu adalah untuk memberikan cairan melalui alat yang namanya infus pump, Bu. Ini sedikit berbeda dengan infus yang biasanya ya, Bu. Nah, ini akan memakan waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya. Nah, sebelumnya apakah ada yang ingin Ibu tanyakan, Bu? Tidak. Baiklah, jika tidak ada yang Ibu ingin Ibu tanyakan, saya langsung saja ya, Bu. Saya akan dekatkan alat terlebih dahulu. Misi ya Bu. Nah, setelah itu kita cek rekam medis pasien. Nah, benar Ibu Nisa umur 30 tahun ya Bu. Nah, setelah benar rekam medis, selanjutnya kita akan memasang handscoon bersih terlebih dahulu. Malam tidurnya nyenyak Bu? Ya. Alhamdulillah
Bismillah ya Bu. Setelah memasang handscoon, selanjutnya kita mendekatkan bengkok, lalu kita pastikan alat infus pump ini sudah terhubung dengan listrik. Dan di sini ada tombol-tombolnya, di mana saya akan jelaskan. Di sini ada air. Nah, air ini akan terlihat apabila pada selang infusnya terdapat udara, maka dia akan muncul lampu berwarna merah. Nah, sedangkan flow air ini kita akan sesuaikan apakah tetesannya sudah sesuai atau belum. Selanjutnya ada empty, di mana ini ada jika pada selang tidak terdapat cairan, maka dia akan lampunya akan berwarna merah pada tombol empty. Selanjutnya itu ada door, di mana ini pada saat pemasukan selang, apakah selangnya sudah tepat atau belum pemasangannya. Selanjutnya itu ada occlusion, di mana ini pintunya juga akan dinilai apakah sudah tepat atau belum. Selanjutnya itu ada condenation, di mana itu setelah selesai. Nah, ini di mana ini tombolnya nanti akan diatur berapa tetes per jamnya. Nanti lalu kita pilih. Nah, sebelumnya kita akan hubungkan dulu drip sensornya ke cairan infus. Setelah itu kita akan masukkan selang infusnya ke alat infus pumpnya. Kita masukkan, kita buka dulu pintunya, lalu kita masukkan dan pastikan alatnya ini benar-benar sudah lurus. Nah, kita pastikan klaimnya sudah terpasang, kita tutup. Nah, setelah itu kita masukkan berapa tetes per jam yang sudah diinstruksikan sama dokter. Misalnya kita buat 60 tetes per jam. Nah, sudah kita masukkan, lalu kita masukkan berapa cairannya. Di situ cairannya ada 500 ml, kita masukkan lagi 500 ml, lalu kita tekan pilih. Nah, setelah itu kita akan tekan tombol start. Nah, pada saat pemberian infus pump ini nanti dia akan mengalir cairannya sesuai yang sudah kita atur tadi. Nah, setelah selesai kita memberikan cairan melalui infus pump, ini akan berjalan sama seperti biasa infus biasanya, tapi akan sedikit berbeda karena menggunakan alat namanya infus pump. Setelah selesai kita akan tekan tombol off-nya. Lalu kita akan tekan tombol power-nya. Nah, baiklah, selanjutnya setelah kita memberikan cairan melalui infus pump, kita tanyakan respon pasien setelah pemberian cairannya. Baiklah Ibu, saya sudah memasukkan cairan menggunakan alat infus pump. Bagaimana perasaannya Bu setelah diberikan cairan? Oh, lebih baik ya Bu, alhamdulillah. Nah, sebelumnya apakah ada yang ingin Ibu tanyakan Bu sebelum saya pamit? Tidak ada ya Bu. Baiklah, jika tidak ada, saya siap bereskan alat terlebih dahulu ya Bu. Kita bereskan alat. Kita lepas handscoon. Baiklah Bu, saya pamit dulu ya Bu. Nanti jika Ibu membutuhkan saya, Ibu bisa tekan tombol di samping. Nanti saya atau perawat lain bisa datang ya Bu. Baiklah Bu, saya pamit ya Bu. Sama-sama Bu. Nah, setelah itu kita akan lakukan dokumentasi, di mana telah diberikan cairan melalui alat infus pump kepada Ibu Anissa. Respon klien setelah pemberian cairan melalui infus pump itu responnya baik dan tidak ada kendala dalam pemberian cairan pada alat infus pumpnya. Tanda tangan perawat Hoirunisa Menada. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.